Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardia Febrianto dengan NIM 41124101. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem database di dalam dunia percetakan dengan menggunakan bahasa MySQL. Jadi di sini saya akan mempresentasikannya seperti IRD-nya, IRD dari database tersebut, tabel relasionalnya, dan menjelaskan tentang tipe data apa saja yang terdapat di beberapa atribut. Pendahuluan. Sistem database di dalam dunia percetakan memiliki beberapa data seperti data untuk customer yang memiliki atribut, nama, dan lain-lain, dan data tersebut bisa dimasukkan ke suatu entitas. Jadi, misalkan ada sebuah data dari customer, dari misalkan nama, alamat, nama telepon, dan lain-lain, maka data tersebut akan dimasukkan ke entitas yang bernama customer ini. Setelah itu, ada juga entitas detail barang. Jadi detail barang ini berfungsi untuk menjelaskan barang tersebut, misalkan ID barang, tip jenis barang, stok dari bahan tersebut ada berapa, dan sebagainya. Dan juga di sini terdapat beberapa relasi untuk menghubungkan satu entitas dengan entitas lainnya. Jadi pada bagian entitas ini terdapat beberapa entitas, misalkan customer. Entitas customer ini berfungsi untuk menyimpan semua data customer yang memesan cetakan. Jadi di entitas customer ini terdapat beberapa atribut seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Untuk lebih detailnya, saya perlihatkan terlebih dahulu. Jadi di sini di customer ini, entitas customer, terdapat beberapa atribut, misalkan nama, alamat, email, nomor telepon, dan ID customer sebagai primary key. Jadi data customer akan dimasukkan ke entitas ini. Setelah itu, ada nota pemesanan. Di entitas ini berfungsi untuk menampung sebuah data seperti nama customer, detail pesanan, dan lain-lain. Jadi di nota pesanan ini terdapat beberapa atribut seperti deadline, deadline dari pesanan tersebut, ID barang, tanggal pesanan, ID customer, total barang tersebut, ID front desk, dan nomor nota sebagai primary key. Setelah itu di entitas vendor. Pada bagian entitas vendor berfungsi untuk menampung sebuah data dari vendor dari setiap barang yang diperjualbelikan. Jadi maksudnya entitas ini berfungsi untuk menampung sebuah data vendor dan barang-barang yang diperjualbelikan dari vendor tersebut, misalkan barang ID card dan lain-lain. Di sini ada juga entitasnya, entitas vendor. Jadi ada alamat, email, nomor telepon, ID vendor, nama vendor tersebut. Setelah itu, entitas barang. Entitas barang ini berfungsi untuk menyimpan sebuah data barang, misalnya barang banner, ID card, dan sebagainya. Jadi entitas barang ini ada atribut harga, jenis barangnya, ID barang sebagai primary key, nama, dan stok. Jadi di sini saya akan menambahkan jenis barang yang diperjualbelikan dari vendor tersebut. Yang saya buat jenis barang dari sini di tabel relasional akan saya update terlebih dahulu. Jadi saya menggunakan tipe data varchar dan panjangnya itu 50. Setelah itu di entitas staff. Entitas staff ini berfungsi untuk menyimpan sebuah data karyawan
seperti ID karyawan, namanya, umurnya, dan lain-lain. Dan entitas ini merupakan sebuah entitas subtype. Jadi entitas subtype itu ada dua jenis karyawan, itu front desk. Front desk itu seperti admin, bagian admin yang mengurusi bagian depan, dan operator yang bertugas untuk mencetak sebuah cetakan seperti banner, poster, dan lain-lain. Jadi di sini di ID-nya ada entitas staff. Entitas staff ini sebagai subtype dari front desk dan operator. Jadi memiliki atribut alamat, nomor telepon, umur, nama, ID staff sebagai primary key, dan email. Dan juga di front desk terdapat satu atribut unik, yaitu jumlah pelanggan. Jadi berapa pelanggan yang sudah dilayani oleh front desk tersebut. Dan operator terdapat juga satu atribut unik, yaitu jumlah produksi. Ada total berapa produksi yang bisa dikerjakan oleh operator tersebut. Yaitu di sini ada entitas pembayaran. Untuk entitas ini berfungsi untuk menampung sebuah data pembayaran yang dilakukan oleh customer. Dan ini juga merupakan subtype karena pembayaran terdapat dua bagian, yaitu dengan cara cash dan transfer bank. Jadi di entitas pembayaran ini terdapat tiga atribut, yaitu tanggal transaksi, jumlah, dan nomor transaksinya sebagai primary key. Dan juga ada entitas cash. Jadi entitas cash ini tidak mempunyai atribut unik. Dan transfer bank juga mempunyai atribut unik seperti nomor rekening dan nama banknya. Setelah itu vendor barang. Jadi vendor barang ini sebuah entitas penghubung atau junction table yang berfungsi untuk menyimpan data vendor dan barang. Jadi kenapa disebut junction table? Karena maksudnya entitas barang ini dan entitas vendor ini memiliki relasi many to many. Jadi di sini saya membutuhkan sebuah entitas lain sebagai penghubung antara entitas barang dan vendor, yaitu entitas bernama vendor barang. Jadi entitas vendor barang ini menampung sebuah data seperti ID vendor, ID barang, ID pesanannya, tanggal pengiriman, kuantiti yang dipesan, dan total harganya. Dan juga status produksi. Untuk status produksi, entitas ini berfungsi untuk menyimpan data barang customer apakah sudah selesai atau belum. Jadi misalkan itu bukan komedo tuh, untuk melihat data, maksudnya untuk melihat pesanan customer tersebut sudah selesai atau belum, maka diperlukan sebuah entitas status produksi yang berfungsi untuk melihat apakah statusnya sudah selesai dalam pengiriman atau masih dalam proses pencetakan. Di sini terdapat dua atribut, yaitu nomor nota dan deskripsi. Deskripsi ini seperti tadi yang saya sebutkan, sudah selesai atau pengiriman atau belum. Yaitu entitas front desk. Front desk ini merupakan sebuah entitas subtype yang memiliki atribut unik, yaitu jumlah pelanggan. Seperti yang saya jelaskan tadi, entitas front desk itu memiliki atribut entitas front desk, jumlah pelanggan. Operator. Untuk operator ini sama seperti front desk, tetapi perbedaannya untuk operator memiliki atribut uniknya, yaitu jumlah produksi. Untuk entitas proses cetak merupakan sebuah entitas yang dimana untuk menghubungkan antara operator dan data pesanan karena mempunyai relasi many to many. Ini seperti entitas vendor barang, jadi sebagai tabel penghubung antara operator dan nota pemesanan. Karena satu operator bisa saja mengerjakan beberapa nota dan setiap nota bisa dikerjakan oleh beberapa operator yang berbeda. Jadi saya membutuhkan satu entitas penghubung, yaitu proses cetak yang menyimpan sebuah data nomor nota dan ID operator. Jadi kita tahu nota ini dikerjakan oleh operator siapa. Yaitu ada entitas nota quantity. Jadi nota quantity ini berbeda dengan nota pesanan. Jadi kalau di tempat saya, nota quantity itu seperti nota desain.
Jadi customer datang ke desainer untuk menanyakan berapa jumlah kuantiti yang ingin dipesan. Jadi setelah kuantiti ini yaitu sebuah entitas yang untuk menyimpan sebuah data berapa banyak barang yang dipesan oleh customer, lalu data tersebut akan dihubungkan ke entitas nota pemesanan. Jadi di nota kuantiti ini dapat 3 atribut, yaitu nomor nota, ID barang, dan kuantitinya berapa banyak data, maksudnya berapa banyak barang yang ingin dipesan. Dan juga ada entitas cash. Entitas cash ini berfungsi untuk menyimpan sebuah data customer yang dimana membayar suatu pesanan dengan metode pembayaran cash. Setelah itu transfer bank. Sedangkan entitas ini berfungsi untuk menampung sebuah data yang dimana customer membayar pesanan dengan metode pembayaran transfer bank. Di sini juga ada relasinya. Untuk relasi customer dan front desk itu many to many. Jadi relasi antara customer dan front desk itu many to many karena setiap satu customer bisa saja dilayani oleh lebih dari satu front desk. Dan satu front desk bisa melayani banyak customer. Karena berrelasi many to many, kita membutuhkan sebuah junction table atau tabel penghubung untuk menyimpan sebuah data dari kedua entitas tersebut. Di sinilah peran entitas nota pemesanan untuk menyimpan data customer dan front desk. Jadi, nota pemesanan ini bisa dibilang sebagai junction table antara customer dan front desk. Jadi, satu front desk bisa membuat banyak nota pesanan. Dan satu customer bisa saja mempunyai banyak nota pesanan kalau di tempat kerjaan saya itu. Walaupun dalam satu waktu. Yang kedua, relasi pembayaran dan nota pemesanan. Jadi relasinya ini one to one. Kenapa one to one? Karena setiap satu pembayaran hanya bisa dipunyai oleh satu nota pemesanan. Begitupun sebaliknya, satu nota pemesanan hanya memiliki satu data pembayaran. Jadi di metode pembayaran ini, satu nota pemesanan memiliki satu pembayaran saja, data pembayaran. Dan begitu juga sebaliknya, satu data pembayaran hanya bisa dimiliki oleh satu nota. Itu relasi barang ke vendor, many to many. Satu barang bisa saja dipunyai oleh beberapa vendor, dan setiap satu vendor memiliki banyak barang yang tersedia. Jadi kita membutuhkan entitas table atau junction table untuk menghubungkan antara entitas barang dan vendor. Jadi bisa saja setiap vendor itu memiliki macam-macam barang. Misalkan dia menjual sebuah barang banner atau kertas A3 atau stempel dan lain-lain. Itu bisa saja. Jadi di sini kita memerlukan vendor barang. Setelah itu ada relasi nota pemesanan dan operator. Relasinya itu many to many. Setiap operator bisa mengerjakan banyak nota pemesanan dan setiap nota pemesanan bisa dikerjakan oleh beberapa operator yang berbeda. Dan di sini membutuhkan junction table atau proses cetak. Seperti yang saya jelaskan tadi, proses cetak ini sebagai tabel penghubung antara nota pemesanan dan operator. Setelah itu front desk dan nota pemesanan. Satu front desk bisa membuat beberapa nota dan setiap nota hanya bisa dibuat oleh satu front desk. Oke, setelah itu status produksi dan nota pemesanan mempunyai relasi one to one. Satu pemesanan hanya memiliki satu status produksi, misalnya apakah cetakan tersebut sudah selesai atau masih dalam proses cetak. Kenapa one to one? Karena satu pemesanan itu hanya memiliki satu status produksi, hanya memiliki satu status. Misalkan pesanannya Budi memesan banner, apakah status itu sudah selesai atau belum. Walaupun customer namanya Budi, tapi barangnya beda, itu bisa saja statusnya bisa berbeda juga. Jadi one to one, tidak bisa dijadikan satu untuk statusnya. Setelah itu relasi nota pemesanan dan barang. Jadi relasi nota pemesanan dan barang mempunyai relasi many to many. Satu nota bisa terdiri dari beberapa barang, dan dari setiap barang bisa terdapat di beberapa nota juga. Jadi di sini membutuhkan sebuah junction table juga untuk menghubungkan kedua entitas tersebut dan juga untuk menyimpan kuantiti dari setiap barang lalu diteruskan ke nota pemesanan. Seperti yang tadi saya jelaskan tadi, satu nota pemesanan bisa saja terdapat beberapa barang. Misalkan banner ada 20 pieces dan stempel bisa saja ada 5 pieces dalam satu nota pemesanan. Jadi dibutuhkan satu entitas lagi untuk menampung seberapa banyak ya pemesanan tersebut.
Mungkin sekian saja presentasi dari saya tentang entitas dan relasinya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang atributnya, tipe data dari atribut-atribut. Di sini customer, untuk primary key saya menggunakan number dengan panjang 10, untuk namanya varchar dengan panjang 50, umur dengan tipe data number dengan panjang 5, alamat varchar, email varchar, dan nomor telepon number. Kenapa di sini saya menggunakan number? Karena di Oracle Apex itu untuk integer, untuk tipe data integer sebenarnya bisa saja, tapi secara otomatis dia kan di convert ke number, jadi saya menggunakan number saja. Itu di nota pemesanan terdapat primary key, yaitu nota nota number dengan tipe data number, nomor panjang 5, ID customer, ID barang. Dan untuk tanggal pemesanan saya menggunakan tipe data date. Jadi tidak bersifat pada jadi date, jadi tahun, bulan, baru tanggal. Di sini juga ada transfer bank, cash, pembayaran, vendor barang di sini stocknya dengan number, mata quantity, proses data, operator, staff, front desk, dan data pemesanan. Setelah itu saya di sini akan mensimulasikan bagaimana seperti menampilkan sebuah data menggunakan join dan menambah data dan mengupdate data. Misalnya di sini saya ini kita duplicate dulu. Oke, jadi di sini saya ingin menampilkan sebentar. Jadi saya ingin menampilkan sebuah nama customer, memesan barang apa, tanggal berapa, dan juga deadline-nya kapan. Jadi di sini kita memang select misalnya nama customer, nama, untuk customer saya pakai alias kus apa itu nama. Setelah itu nama teleponnya, setelah itu kita ke barang, barang nama b.nama. Setelah itu pemesanannya ada apa lagi, dilayani oleh siapa, ID front desk berarti ya. Jadi kita butuh data front desk ya. ID staff, front desk 2001. Staff. Nama s.nama.
satu deadline-nya. Tanggal pemesanan dulu. Tanggal pemesanan dan deadline-nya. From customer join nota, sini kita lupa kas nota pemesanan and on kas.id customer sama dengan n.id customer. Benar, oke. Kita join lagi. Dan join dengan menggunakan barang. On barangnya berarti ID barang dot ID barang sama b ID barang oke. Di sini barang oke. Itu kita menggabungkan S staff S dot nama join lagi staff S on Fondes nota pemesanan di Fondes berarti terus menemukan di Fondes on di Fondes join f dot id Fondes ID staff sama dengan berarti di sini barangnya atau pemesanan ID Fondes juga. N dot id setelah itu dan digabungkan, kita juga akan menggabungkan staff ID staff taruh tidak ada nota pemesanan
from this. From this. Tidak dapat pesanan ke ID from this. Oke. Setelah itu ID from this ini staff S on staff sama dengan from this F ID staff F dot ID underscore staff. Setelah itu embed line. Nah, di sini sudah muncul namanya. Namanya Didik, nama terpojok sekian, namanya stempel flash, mana saja nama barangnya. Jadi di sini kita pindah dulu sebagai nama barang bisa. Oh ya bisa, berarti kita ini sebentar. Begini. The phone aspect ES barang. Nah, nama barang di sini bisa juga S. Nama front desk. Oke, di sini sudah nama. Kalau di sini kita juga nama sekarang customer. Nah, nama customer Didik, nomor telepon sekian. Dia memesan barang stempel flash dan dilayani oleh customer Setia Aminah, tanggal pemesan sekian dan date-nya sekian, dan juga namanya Sechan atau Sehan, nomor telepon sekian, stempel kayu, pemesan barang stempel kayu, nomor telepon dilayani oleh Lina Kartika, tanggal pemesanan sekian dan date-nya sekian. Setelah itu misalkan kita ingin mengupdate status produksi. Misalnya kita ini pengiriman untuk nomor nota 30.002. Kita ingin mengupdate menjadi selesai. Kita pilih di sini. Update status produksi. Set deskripsi. Deskripsinya itu apa? Selesai. Where di mana? Yang di mana itu validasinya. Di mana nomor nota 30.002. Jadi dia akan mengupdate deskripsi yang di mana memiliki nomor nota 30.002. Nomor nota salah di sini kita ini. Jadi kalau di Apex ini harus menggunakan kutip 1. Nomor nota 30.002. Kita cek dulu. Sudah berhasil. Sini pengiriman saya replace. Nah, sudah selesai, sudah diupdate. Berarti statusnya sudah berhasil diupdate menjadi selesai. Misalkan kita ingin menambahkan data barang. Misalkan ada barang masuk, barang itu di tempat saya biasanya itu apa ya? ID card UV. Ini kita bisa insert into barang kita ininya.
nama. Ini key-nya atau atributnya. Stok, jenis barang, dan harga. Itu value-nya, datanya. Saya di barang di sini di barang itu 10.006. Nama barangnya, nama stok, nama barang, kemudian ID card UV, stoknya misalkan 5.000 dengan vendor, jenis barang itu ID card, barang kita copy aja, harganya satu piece itu misalkan 10.000. Sudah berhasil, kita lihat apakah ada masuk data barangnya. Oke, ada masuk data ikat UV, stoknya 100.000, jenis barang itu atau tipe barang itu ID card, dan harga per pieces itu 10.000, sudah masuk ke dalam entitas barang. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.